Menghadapi kehidupan tentu tidak mudah, tapi kehidupan di dunia ini kita sebagai umat Islam meyakini ini adalah cara kita untuk mengumpulkan amal soleh kita, mengumpulkan pahala kita supaya jadi bekal di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan apapun yang saat ini kita alami bisa jadi cara Allah untuk menambah pahala kita, untuk memberikan kesempatan kita melakukan amal soleh. Baik itu kondisi kehidupan kita ya maupun hal-hal lain yang sedang kita alami. Tapi balik dari itu semua paling penting adalah kita melakukan introspeksi diri dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah hari ini ada juga kawan kita yang ingin curhat ini dengan guru-guru kita yang sudah hadir bersama kita di Cahaya Hati Indonesia. Apa curhatannya dan bagaimana tanggapan guru kita? Ini dia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya, saya kan pengantin baru ya. Terus saya kan sekarang tinggal sama mertua saya karena keinginan suami saya untuk menemani ibunya. Tapi kalau kami berdua sedang ada masalah, mertua tuh kayak pengen tahu. Jadi kadang suka kayak pengen ikut campur kayak gitu. Nah, baiknya bagaimana ya? Saya harus mendengarkan kata suami atau sabar aja gitu menghadapi mertua yang seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, alhamdulillah. Kayaknya nanyanya sambil penuh tekanan itu ya kayaknya guys. Kiai, gimana kita menyikapinya Kiai Khalil dan juga Habib nanti bisa menambahkan. Fadol. Ini Habib diminta duluan nih nggak mau mulai tadi ini. Jadi saya jadi korbannya ini. Saya maunya kan nambahin saja, tapi Habib ini pinter ini, saya disuruh terus ini. Ayo ibu bapak sekalian, kita punya masalah masing-masing. Idealnya orang kalau sudah menikah punya rumah sendiri, penghasilan sendiri, kemudian terpisah dari orang tua. Itu idealnya. Kenapa? Karena kita sudah punya rumah tangga sendiri. Tapi kan dalam hidup tak semuanya seperti yang kita pikirkan atau yang kita inginkan. Ada keterbatasan. Pertama harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada kita itu yang terbaik. Oh mungkin kalau saya tidak dengan mertua, pas sendiri rumah mungkin disatrongin perampok atau apa, dan dengan mertua malah lebih aman. Gitu husnudzon. Oh mungkin Allah mengajari kita bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua, dan bagaimana kalau nanti kita jadi orang tua itu baik kepada anak-anak kita. Itu mungkin diambil pelajaran. Tapi kalau ternyata memang Allah memberikan, ya inilah saya harus dengan mertua. Bagaimana? Ya kita ikuti apa yang diminta. Itu apalagi masih baru-baru diikuti saja. Itu namanya orang menikah itu kan tenggang rasa. Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Jadi pasangan kita juga merasakan apa yang kita rasakan gitu ya. Tapi memang menjadi masa ambigu, kayak lebih sayang pada ibunya daripada saya. Kok kayak lebih perhatian pada ibunya, kok saya cuma disuruh merawat ibunya. Kalau itu dipakai logika-logika gitu, maka ini membuat kita tidak nyaman. Coba dibalik, oh ini cara saya mengabdi kepada orang tua untuk lebih banyak dapat pahala. Kemudian cara menyikapi bagaimana? Ya bisa diberikan, tidak harus semuanya. Kan sama dengan kita dengan keluarga, dengan suami. Ketika kita mau hubungan, bahkan kita mungkin buka baju kan dalam kamar. Ibu kita kan nggak tahu, bapak kita nggak tahu dan tidak boleh memberi tahu. Demikian juga ada rahasia yang ada pada berdua itu yang tidak boleh kita berikan kepada orang tua. Karena apa? Kadang-kadang berantem antar suami istri itu bagian dinamika tambah harmonis. Tapi ketika diceritakan kepada ibu bapak, kita sudah bermesraan, ibu bapak masih menganggapnya kita masih musuhan. Ini cara kita membatasi mana yang bisa sampai kepada orang. Tapi kalau ada masalah umpamanya memang butuh masukan dari orang tua, ya kita ceritakan. Karena kan mendapatkan masukan dari orang tua, bimbingan dari orang tua. Tapi tak semuanya yang kita pikirkan itu dicurhatkan kepada orang tua. Mungkin ibunya mendengar. Tapi setelah itu ibunya kan merasa jengkel, kok anak saya dijelekin sama mantu saya. Jadi orang tua pun juga harus ngerti ketika dia sudah menjadi istri anaknya, dia tidak lagi menjadi anak mantu. Ya anaknya dia juga, karena yang lahir dari keduanya itu akan menjadi cucunya. Nah yang banyak orang yang belum bisa menerima, sudah menikah
suami istri, ibu bapak masih ini anak saya, dia mantu. Harus sama sebenarnya antar keduanya itu. Oleh karena itu kalau sebagai anak kepada orang tua, kalau dia nanya beritahu. Kalau dia ngasih masukan diterima, tapi tidak semuanya dilaksanakan. Mungkin dengan cukup mendengarkan orang tua sudah bisa lebih nyaman. Yang kedua mungkin orang tuanya bisa bertanya ya kepada ustadz, kepada tokoh masyarakat, bagaimana menjadi orang tua yang baik. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bagian dari masukan ya. Karena setelah ini disampaikan kepada orang yang ngalamin bisa begini, enaknya kiai ngomong begitu gitu ya. Nggak tahu gimana yang saya ngerasain seperti apa gitu ya. Nah butuhnya kita minta nasihat itu memang minta nasihat orang pada yang tidak mengalami. Kalau yang mengalami kan sudah ruwet itu. Iya. Udah pusing dan macam-macam. Tapi kita memang harus mendapat banyak pelajaran, nasihat. Tapi nggak semua nasihat itu dilaksanakan. Kitalah yang bisa menfilter karena kita sudah dewasa. Baik, terima kasih banyak Kiai. Habib, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah dari tadi kita dengarkan ceramah guru kita Ki Haji Khalil Nafis. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat dan berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dari tadi sebenarnya kita bicara melihat ujian orang. Terkadang orang itu melihat, oh kancing kamu kurang 1. Dia lupa kancing dia kurang 2. Bisa artinya, tapi seperti yang beliau katakan, tapi harus disampaikan. Apapun bentuknya kalimat sabar itu tidak segampang dengan ucapan kamu sabar misalnya gitu. Tapi memang harus demikian rupa. Dikatakan oleh salaf kita itu mengatakan ma minan nasi illa mubtala bi'afiyatin liyandura kaifa syukruhu. Wa mubtala bibaliyatin liyandura kaifa sabruhu. Tidak ada satu manusia kecuali mereka diuji dengan kesehatan. Kenapa Allah uji dia dengan kesehatan? Liyandura kaifa syukruhu. Fir'aun, ibu kenal Fir'aun? Bu, ibu sudah minum obat. Fir'aun itu tidak pernah sakit. Ya. Saking sehatnya Fir'aun sampai ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Artinya Allah kasih orang sehat. Kadang-kadang orang lupa. Sebenarnya untuk apa orang itu dikasih sehat? Liyandura kaifa syukruhu. Allah pengen tahu, pengen lihat bagaimana cara syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mubtala bibaliyatin liyandura kaifa sabruhu. Diuji dengan bala. Tadi Masya Allah suami istri, ini juga lagi suami istri. Emang suami istri masalah terus kayaknya. Sampai lagi haji berdua juga masalah juga. Ribut siapa yang mau tawaf duluan. Artinya liyandura kaifa sabruhu. Orang diuji sakit, diuji dengan mertua, diuji dengan ipar, diuji dengan segala macam ujian untuk dilihat apanya? Dilihat ini orang bersyukur atau tidak. Jadi kalau manusia berharap tidak akan dapat ujian atau masalah, itu omong kosong, gak bakal ada. Ada seorang imam bertanya sama muridnya, ayo siapa yang tahu kapan manusia itu selesai daripada ujian? Ada yang nunjuk. Saya. Bagaimana? Kalau kita jadi orang kaya raya. Saya tanya sama ibu, orang kaya diuji gak? Orang kaya punya masalah gak? Punya masalah gak? Punya. Oh, ada lagi yang nunjuk. Kalau begitu imam, orang miskin. Kata imamnya, tambah banyak. Tambah banyak ujiannya, maksudnya orang miskin ada masalah gak? Ada. Orang fakir ada masalah gak? Ada. Ada masalah. Ditanya lagi, kalau orang sehat punya masalah gak? Orang sakit? Tambah masalah. Namanya lagi orang sakit. Kemudian ada lagi jawab, kalau mati dia bilang. Ya betul Bu? Kalau mati ya? Orang mati masalah gak? Ya enggak lah, udah meninggal kan? Orang mati masalah gak? Masalah, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia. Iya. Pertanyaan munkar sama nakir. Jadi kalau orang mati masalah gak? Masalah. Ya, artinya orang punya ujian besar kecil itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ngarepin orang gak punya ujian itu gak mungkin.
Jadi orang mati punya masalah, orang mati pun punya masalah. Jadi muridnya tanya, lantas imam, kapan manusia selesai masalah? Kalau keputusan Allah, kita sudah masuk surga, selesai masalah. Jadi selama orang belum selesai masuk surga, itu tidak akan pernah lepas daripada masalah dan ujian. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Simple sih, walaupun kita terkadang tidak mengalami masalah tersebut. Ada perkataan yang indah daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan awwalu ma yud'a ilal jannah al-hammaduna ala kulli hal. Ini Masya Allah. Mengajarkan ketauhidan, mengajarkan keimanan. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan nanti pertama kali orang yang masuk surga. Tadi betul Kiai bilang. Yang pertama terima masalah. Kalaupun kita dapat masalah itu belum tentu kita sabar. Jadi bagaimana? Pertama kali orang yang masuk surga bukan orang yang punya ilmu. Tapi orang punya ilmu juga kalau bisa demikian rupa, yo masuk surga pertama kali. Jadi siapa orang yang pertama kali masuk surga? Alhamdulillah ala kulli hal. Mereka yang pandai mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dalam segala hal dia ucapkan alhamdulillah. Lagi sehat, lagi senang kita ucapkan alhamdulillah. Lagi dapat ujian kita ucapkan alhamdulillah. Nah, orang yang berilmu belum tentu juga pandai mengucapkan alhamdulillah. Ya, tapi orang yang awam mungkin dia pandai mengucapkan alhamdulillah. Jadi Masya Allah, pertama kali orang yang masuk surga, orang yang mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal. Masya Allah, baik ya Habib. Terima kasih banyak ya Habibi. Baik, tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari pertanyaan jamaah kita yang tadi memang merupakan jamaah setia Cahaya Hati Indonesia nih. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, bahwa apa yang dialami tadi itu mungkin dibalik itu ada hikmahnya kata Kiai Khalil tadi ya. Coba jalani dulu, coba ambil hikmahnya ya. Jangan buru-buru langsung ambil keputusan. Karena bisa jadi itu jalannya untuk mendekatkan kita dengan mertua kita, bisa jadi. Baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mengaji bersama dengan Kiai Munawir Ngacir dan juga akan kita tutup dengan doa bersama dengan Habib Muhammad Syahab. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.